neraka tapi dia punya ladang kurma ribuan hektar di jannah. Ada harapan untuk keluar dari situ karena punya tabungan pohon. Hebat. Dan Allah mengiming-imingi seperti ini. Sekali lagi, kalau pada pertemuan yang lalu kita bercerita tentang bahasa hati di dalam menerjemahkan amal, agar hati kita ini tertarik. Karena kalau zikrullah itu sebatas dibahasakan hati sebagai perintah Allah, teladan Rasulullah, kebiasaan orang-orang soleh, itu pun juga tidak tergerak untuk melaksanakannya kecuali sedikit. Maka kita naikkan bahasanya sebagai bahasa pedagang keuntungan yang berbicara. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan. Tapi latani fil mizan, tapi kalau ditimbang di mizannya Allah itu berbobot. Habibatani indar Rahman, yang dua kalimat itu kalau diulang-ulang itu menjadi sebab Allah mencintainya. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Diceritakan ketika seseorang itu dikubur, Qa'idal mu'minu, kemudian didudukkan utiya, maka akan didatangi oleh dua malaikat. Kalau mukmin ini syahidah, bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia selamat. Karena pertanyaan di kubur itu walaupun rentetannya itu agak banyak, tapi muatan isinya ya tentang dua syahadat. Bahkan lebih menakjubkan ketika Rasulullah menyampaikan li'an aqul, bahwa aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Siapa sih yang gak senang terbitnya matahari? Semuanya senang. Tapi bagi Rasulullah, senangnya melihat matahari terbit tidaklah lebih senang melebihi mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan ketika kita sudah berbicara dengan zikrullah, maka tidak akan pernah dilepaskan di dalam Al-Quran, kecuali pasti akan tambahnya katsiran banyak. Orang-orang beriman itu identik kalau berzikir pasti hitungannya banyak. Karena kalau tidak banyak, statusnya turun menjadi munafik. Siapa orang munafik? Alladzina la yadhkuruna illa qalila. Orang munafik itu tidak berzikir kecuali sedikit. Karena tidak berpikir kecuali sedikit, lama-lama dia pun mengerjakan amal-amal soleh menjadi malas. Andai kata sampai kepada amalan yang itu menjadi tiang tegaknya agama seseorang, yaitu sholat. Idza qamu ila sholat, sekiranya dia harus tegak berdiri menegakkan sholat karena orang-orang sekitarnya sholat, istrinya juga sholat, suaminya juga sholat, bapak ibunya sholat, moro sepah juga sholat, tetangga-tetangganya sholat, terpaksa dia harus ikut arus sholat dan berdiri di dalam jamaah di dalam masjid. Kamu berdirinya dia
usaha, dipenuhi hatinya ini dengan kemanasan, berat, beban, pengennya cepat selesai, yang rampung, dimami jodoh-jodoh, saya rukuk josui-sui. Begitu selesai assalamualaikum, tengok ke kanan, kadang belum sampai salam tengok ke kiri sudah lempit saja. Begitu kata dia. Ini sudah berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan ibadah. Kalau sudah berkaitan dengan Quran lebih parah lagi. Al-Quran itu banyak ditinggalkan. Tidak membaca kecuali dalam kondisi darurat. Kalau sudah divonis A, divonis B, itu pun yang dibaca ayat-ayat dan surat tertentu. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Lenovo, Kerasukan, ayat kursi, Lenovo, ketakutan, surat Yasin, Lenovo, sekarang. Kenapa tidak dari awal itu membiasakan? Dan memang di awal kita membiasakan itu luar biasa, itu tantangan. Itu tadi istiqamah. Setiap seseorang akan mendatangi sesuatu yang membuat dia itu akan ingat kepada Allah. Perjuangannya. Saya suka pernyataan dari Hatim Al-Aqsa, seorang yang pernah belajar nyantri selama 30 tahun, lebih lama dari kita yang kita tahu dari ngawas ini. Saya ini belum 30 tahun. 30 tahun pokoknya memang belum ada selama itu. Ketika ditanya oleh gurunya, kamu sudah ikut taklim nyantri selama 30 tahun, yang kamu dapat apa? Saya mendapatkan hanya 6 hal. Luar biasa. Orang ngaji 30 tahun kok mulai hitam, pintar. Padahal kita macam-macamnya bodoh, berarti mesti ngantuk pas ngaji. Mosok 30 tahun kok cuma hitam. Padahal kalau saya pribadi itu ditanya, kamu mondok sekian tahun itu yang kamu dapat apa? Nanti tak bukakan terus buku-buku pakai itu yang kamu dapatkan. Ya, ilmu itu ya masih ilmunya di buku, belum di hati, belum ditransfer semua. Maka gurunya kan coba sebutkan yang 6 itu. 1, saya melihat banyak orang itu ragu terkait dengan rezeki. Karena ragu, mereka itu pikir kalau diajak bersedekah. Karena ragu, mereka itu tamak ketika mencarinya. Kemudian saya mendapati firman Allah di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang bergerak kecuali Allah akan jamin rezekinya. Karena aku termasuk makhluk yang bergerak, maka hatiku tenang terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan gurunya mengatakan, sedangkan kamu benar. Jangan dapat santri kayak gini, ustaz kayak gini aja susah, kok santrinya. Jadi yang menjadikan seseorang itu bermasalah terkait dengan rezeki, ternyata ujung-ujungnya ini jawabannya. Apapun bentuk dan temanya, ragamnya kayak apapun, ternyata kalau disimpulkan seseorang itu persoalan yang paling
itu banyak menggelisahkan di dalam hidup di dunia ini, rezeki ternyata. Dan dari Hatim Al-Asam ini kita mendapatkan pelajaran bahwa persoalan rezeki itu selesai kalau seseorang yakin. Menjadi lebih kacau ketika ragu, karena sebab ragu maka dia akan melakukan kikir, dan itu memang demikian. Ayatnya terhitung banyak, hadisnya juga terhitung banyak. Yang menjanjikan itu Allah, bukan manusia, yang sangat kita pahami sebagai Ar-Razzaq, dan yang membagi rezeki. Yang mencontohkan terbaik juga Rasulullah, mengikuti setelahnya generasi terbaik. Tapi kalau sudah uang di tangan itu berat, di kapak-kapak itu ya berat. Bukan hanya jenengan, termasuk saya itu ujiannya kayak gitu. Begitu lewat kotak infak, di kantong kita hanya 50.000, wani orang. Ya sedekah tapi orang butuh ada ini jenenge nekat brutal. Lo kan masih ada cadangan, yo secara bertahap lah, nggak butuh benda kaget keselio. Betul yang ngisi bapak infak kok 50.000 istimewa banget gitu, dibandingkan dengan jajan 50.000 itu biasa, enteng. Ya memang begitu, asyaiton ya itu kumul fakr. Setan itu bukan hanya menakut-nakuti, bahkan ingin menguasai. Dengan bisikan-bisikan itu bisa sampai menghipnotis orang itu sampai tidak sadar. Kalau begitu ada pengemis dan pemerintah itu selalu receh kita, yang kita cari receh. Apa tidak boleh pengemis itu dapat 50.000? Kecuali terlalu mulia. Kini oleh saya ketahui rekoso isu teko sore, kalau tinggal blok. Tiba-tiba kita terganggu dengan pemandangan yang ada di depan kita, sementara sebenarnya itu hati kita yang dipermainkan dengan keraguan tadi. Kalau yakin tidak akan seperti itu, bahwa akan dijanjikan 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahwa akan dihindarkan bala, bahwa akan dari seluruh janji Allah, semuanya benar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Allah benar dan Rasulnya benar. Semakin berkurang yakin kita, semakin tipis pasti akan terjadi. Karena ragu kemudian tamak. Dia ingin mendapatkan keuntungan lebih. Karena demi itu maka ia kurangi timbangan. Timbangannya ditarik karet, disesuti kawat, 3 imak.